Melek budaya melek. Tetap bersama kami di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita melakukan belusuan ke salah satu kawasan di wilayah Kecamatan Trawulan. Jadi kita lihat ini kondisi tanah yang sudah tergerus seperti ini dan jurangnya lumayan dalam ya. Sekitar hampir 6 meter ini. Di tebing sebelah sana ini ada banyak juga lapisan tanah yang ada serpian batu bata merah. Coba kita telusuri ke atas terus keberadaan dari tebing yang ada di sini. Oke, kita akan telusuri ada jejak apakah di sini. Mungkin ada pecahan batu bata merah atau bukti-bukti sejarah yang lain yang bisa kita singkap dari keadaan tanah yang seperti ini. Ada galian yang sudah dalam seperti ini. Kalau kelihatannya sebelah sini ini ada sampai 10 meter ini dalamnya ini. Tadi naik. Coba lah ini. Pertama kita langsung ketemu dengan ini. Kita langsung ini ketemu batu bata merah dan kelihatannya ada ini jejak tangan yang melingkar ini. Coba kita telusuri lagi nanti. Jadi jejak Majapahit itu banyak tertinggal di kawasan hutan bambu seperti ini milik warga ya, dan konon memang lokasi ini juga padat penduduk juga ya, tapi seiring dengan perputaran zaman akhirnya sekarang menjadi tempat seperti ini. Kita lihat ini ada batu bata merah di bawah juga. Berarti kalau di sini ada 1 atau 2 batu bata merah, memungkinkan juga masih banyak batu bata merah yang lain atau mungkin juga batu andesit ya yang ada di kawasan ini. Begitu besarnya kerajaan Majapahit sampai jejaknya hari ini masih banyak kita temui di kawasan seperti ini. Jadi ini perkebunan bambu milik warga ya. Coba kita naik ke atas, mungkin di sana ada beberapa tinggalan masa lalu yang masih tersisa hari ini, karena mengingat wilayah Trawulan begitu luas itu memang banyak terpendam juga. Coba kita lihat ini ada batu bata merah. Oke, coba kita naiki tebing ini. Mungkin di sebelah atas menurut informasi warga memang ada sih. Kita akan menyelusuri kebun milik warga ini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Nyoba kita menelusuri tempat. Nah ini kita lihat di depan. Ini ada struktur batu bata merah yang memanjang dari timur ke barat, dan ini masih ada di dalam tanah ini. Kita belum bisa menarik kesimpulan apa ini ya, masih teka-teki besar karena susunan batu batanya ini ukurannya lumayan ya, sekitar 20 cm kali 30 cm dengan ketebalan sekitar 5 cm. Dan ini ada di kebun, dekatnya kebun bambu milik warga tadi. Coba kita lihat ini. Ini memanjang dari timur ke barat dan ini ada sudut di sini. Ini sudutnya, ini langsung ke selatan. Kita juga masih bingung ini, ada apa tempat ini? Kok susunan batu bata begitu banyak juga di tempat seperti ini ya. Tapi kita tidak menemukan gerabah atau keramik, tidak menemukan juga. Jadi dominasi di tempat ini terdiri dari batu bata merah. Coba kita telusuri ya, kalau mengingat kerajaan Majapahit yang begitu besar dan begitu luas wilayahnya, kenapa sih kok sampai hari ini terjadi seperti itu? Tempat ini tidak jauh dari aliran Sungai Pikatan. Jadi aliran Sungai Pikatan ada di timur dari tempat saya duduk ini. Itu ada Sungai Pikatan. Jadi sepanjang Sungai Pikatan memang kadang banyak kita temukan beberapa struktur bangunan lama yang masih ada sampai sekarang. Saya juga berpikir peranan dari Sungai Pikatan apakah dulu jalur transportasi atau bukan? Karena mengingat di sepanjang aliran itu banyak tersiksa struktur batu bata merah yang begitu banyak ya. Seperti video-video kita yang sebelumnya. Di sekitar dasnya Sungai Pikatan ini banyak kita jumpai struktur batu bata merah. Kita akan lanjut telusuri tempat ini. Tetap di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya melek. Coba kita telusuri, ini ada lagi di bawah. Ini struktur batu bata merah yang masih tertumpuk seperti ini dan di atasnya masih berantakan. Kita lihat di bawah ini. Ini banyak juga ini
struktur batu bata merah di bawah tanah. Jadi tidak ada sih kita temukan beberapa bukti yang lain seperti keramik atau garapan, tidak ada, tapi dominasinya memang batu bata merah dan tumpukannya masih seperti ini. Begitu porak-porandanya ini, dan kita lihat ini beberapa garis tangan dari pembikinnya ini ya, pembikin batu bata. Seperti tradisi orang bikin batu bata sekarang, di atasnya tuh di saat mencetak batu bata selalu dikasih lekukan tangan seperti ini. Jadi lekukan ini adalah garis dari bekas jari orang tempo dulu ya, zaman Majapahit dulu. Seperti ini juga. Apakah jarinya sama dengan jari kita yang sekarang ya? Kita lihat ini. Tapi agaknya lebih besar ya, lihat ukurannya ini. Karena waktu basah otomatis batu bata ini lebih besar. Waktu ngasih garis ini waktu batu batanya masih basah, dan setelah mengering dia akan lebih menyusut, lebih kecil lagi. Kita lihat ini. Banyak garis yang dibikin dari tangan seperti ini, sama dengan ciri khas batu bata merah yang dibikin zaman sekarang ini juga. Jadi garis yang dibikin dengan jari ini usianya udah ratusan tahun ya. Dan kita lihat ini tumpukannya yang sebelah utara masih seperti ini. Ini masih banyak ini. Nah, ini kita belum bisa mengambil satu kesimpulan dari belusukan hari ini ya, karena struktur batu batanya masih membingungkan juga dan belum pernah digali kelihatannya, dan oleh warga didiamkan. Keadaannya seperti ini. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, Melek Budaya Melek. Coba kita terus. Jadi keadaannya kalau musim kemarau seperti ini ya. Jadi hutan jati ini kering. Jadi di kawasan hutan jati ini kalau musim kemarau memang sifatnya pohon jati adalah rakus air juga ya. Jadi tumbuhan di samping pohon jati ini mesti mati karena tidak dapat suplai air, karena airnya dihabiskan oleh pohon jati seperti ini. Dimana kita lihat kalau musim kemarau hutan jati selalu kering, beda dengan hutan-hutan yang lain, karena sifat dari hutan jati yang memang rakus terhadap air. Hasil belusukan kita hari ini masih banyak jejak Majapahit yang belum pernah terungkap, belum pernah istilahnya digali. Sampai hari ini kita masih banyak temukan ya di wilayah tidak jauh dari Trowulan. Susunan batu bata merah ini masih tersusun seperti dulunya. Jadi keadaannya masih utuh, masih banyak juga yang sudah porak-poranda. Oke, dari belusukan hari ini, mengingat kita ada di dekat dari aliran Sungai Pikatan, apa hubungannya tempat yang kita belusukan tadi? Hubungannya dengan Candi Limo, dengan Pikatan, dengan Wewe, karena sepanjang aliran Sungai Pikatan ini kita banyak jumpai struktur batu bata kuno. Apakah itu dulu bangunan pemukiman atau tempat peribadatan atau tempat yang lain? Mengingat jalur dasnya Sungai Pikatan memang memanjang dari selatan ke utara ya. Jadi nanti sampai ke Sungai Berantas. Jadi mengingat Sungai Pikatan perannya sangat penting juga di zaman Majapahit. Dari belusukan kita selama ini berpikir juga gimana sih Majapahit dulu cepat menjadi satu kerajaan besar, satu kerajaan yang disegani oleh dunia, baik militernya juga perdagangannya, karena jalur rempahnya yang begitu dahsyat ya untuk menguasai dunia. Kita akan telusuri terus di mana jejak-jejak masa lalu leluhur kita Majapahit, juga kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Semoga ini bisa menginspirasi kita. Gimana kalau leluhur kita dulu hebat dan kita bisa berkaca pada sejarah masa lalu bangsa ini, gimana bangsa ini menjadi bangsa yang besar, dan keruntuhan bangsa ini karena apa? Lebih banyak keruntuhan bangsa ini karena pecah belah, karena tidak rukun, karena tidak bersatu. Itu adalah penyebab dari keruntuhan satu bangsa. Dari situlah kita berkaca, semoga Indonesia ke depan cepat menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya, dan keadaan rakyat menjadi makmur, sentosa, aman, sejahtera seperti di zaman Majapahit. Jadi kemari Pahlo Jinawi, Toto Tetem Kertorajo. Salam dari kami, dari Bumi Majapahit, untuk seluruh warga Nusantara, mungkin juga warga Indonesia yang ada di luar negeri, yang lagi berjuang di sana sebagai pejuang devisa. Salam dari kami, salam hangat dari
bumi berarti kita melek budaya, budaya melek.